الشيخ وتلاميذه ثم إلى أرواح جميع شراح الرسالة الجامعة منهم الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد القادر العطاس والمتقدمين في دار المصطفى ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المتقدمين في هذه الأماكن وفي هذه البلدة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يفتح علينا فضل العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين وبثمنا وآباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير موت وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Iftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Shalatan wa salaman daimain bi dawami nurillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri Sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan nikmatnya salah satunya merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat dikumpulkan kita kembali di tempat yang baik ini, tempat yang penuh rahmat Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah nilai kita salah satu daripada hamba-hamba yang mengawali harinya dengan perbuatan ibadah, perbuatan yang baik di setiap ahad pagi untuk datang untuk majlis taklim. Semoga perbuatan kita ini, langkah kita ini, duduknya kita, menghabiskan waktunya kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalatul Jami'ah susunan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, juga disertai dengan syarahnya oleh Asy-Syaikh, seorang ulama tersohor di zamannya dan mungkin sampai saat ini terus sampai yaumul qiyamah, Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani, sampai di kalimat wa annahu alaihi salat. Ini kadang diterusin. Barakallahu fiik. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa annahu ta'ala ba'da sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi bi hidayatihim wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahirat. وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Suaranya agak berat-berat dikit ya, belum tidur saya. Mau tidur, pulang sampai rumah baru jam 3. Ya, kalau tidur 14. Biasanya tidur habis subuh. Habis azan ya jangan 14 siang. 2 bulan gitu. Ini 2 kali sebulan. Iya. 2 pertemuan kan? Iya, enggak ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Salah satu masih dalam pembahasan tentang tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita yakini kepada Allah, yang mesti kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpin kami itu Muhammad, abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Kita wajib meyakini, wajib percaya bahwa Allah telah mengutus pemimpin kami Muhammad. Siapa dia? Sifatnya beliau adalah, yang pertama adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Kenapa didahului hambanya? Karena jabatan hamba Allah Subhanahu wa taala ternyata jabatan yang paling tertinggi dari segala jabatan. Allah dan Nabi Muhammad SAW paling senang dianggap hambanya Allah ketimbang utusan Allah. Maksudnya bukan berarti gak senang sama utusan Allah, tapi Rasulullah ini paling senang dianggap hambanya Allah. Karena gak sembarangan menjadi hambanya Allah. Hambanya Allah ini bukan hambanya fulan, bukan hambanya manusia. Maka dikatakan jabatan tertinggi yang disenangi oleh Rasulullah, jabatan terbaik yang ditemani oleh Rasulullah SAW adalah abdu. Ya, Rasulullah SAW disifati oleh Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi. Karena itu jabatan yang paling Rasulullah senangi. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutnya abdihi, karena tahu Sayyidina Muhammad bin Abdullah paling senang kalau disebut Abdullah. Sallallahu alaihi wasallam. Innahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu, baru utusannya, ila jami'il khalqi, pada seluruh makhluknya Allah. Entah dia manusia, entah dia binatang, entah dia malaikat, dalam secara mu'tabar. Untuk apa? Dihidayatihim, untuk memberi hidayah, petunjuk kepada mereka seluruh makhluk. Petunjuk kepada apa sih? Petunjuk kepada jalan yang benar. Walitakmili ma'asyihim, dan Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan dunia mereka. Perihal dunia mereka biar disempurnakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah diutus ke dunia bukan untuk akhirat aja, betul untuk akhirat, kehidupan akhirat, kepada jalan yang benar, tapi juga untuk menyempurnakan perkara-perkara dunia mereka. Makanya segala hal apapun sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Wa ma'adihim, baru Allah mengutus Nabi kita Muhammad untuk menyempurnakan dunia dan menyempurnakan akhirat mereka, perihal akhirat. Dan juga kita harus meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah mubasyir, orang yang selalu memberikan kabar baik. Wa mundir, ada sifat-sifat Nabi Muhammad, mubasyir, mundir artinya orang yang selalu memberi peringatan. Wa mubayyin atau mubinun nas, atau mubinun nas, selalu memberi penjelasan kepada para manusia. Mayahtajuna ilaihi min umuri din wa dunya, apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia dari perkara dunia dan akhirat. Secara garis besar hikmahnya diutus Nabi Muhammad secara garis besar untuk iqamatu hujjatihi ta'ala. Allah ingin membuktikan argumentasinya. Jadi adanya utusan-utusan Allah, adanya para nabi, adanya para rasul, untuk iqamati hujjatihi ta'ala ala khalqi, untuk membuktikan argumentasi, membuktikan bukti bahwa Allah itu
Esa. Allah itu segalanya, sifat-sifatnya Allah yang 99. Dengan cara apa membuktikannya? Dengan cara apa? Timbulin para utusan-utusan. Biar mereka nanti manusia yang menyangkal akan ketauhidan Allah, mereka yang tidak percaya kepada Allah, tidak ada alasan lagi. Allah dikasih bukti loh, saya dikasih utusan-utusan loh. Para nabi ada 25, para nabi rasul ada 25, nabi ada 144.000 sudah. Biar tidak ada lagi yang mereka menyangkal. Argumentasinya apa? Itu rasul-rasul aku. Kalau kalian tidak beriman kepada aku, itu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi' ayatik." Andaikan aku itu Allah membinasakan mereka dari tanpa aku utus para nabi dan para rasul, niscaya mereka akan beralasan, mereka akan berargumentasi, "Ya Allah, andaikan kau utus kepada kami utusan-utusan, kami akan mengikuti ayat-ayatmu." Allah dari sekarang. Andaikan aku binasakan mereka, aku matikan mereka, aku hancurkan mereka tanpa aku kirim para utusan-utusanku, mereka akan beralasan seperti itu, bahwa andaikan engkau ya Allah memberi kami utusan, kami akan percaya kepadamu. Tapi tidak ada. Lihat, ya, jangan sampai kita tidak percaya. Maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad dan juga utusan-utusan yang lain, terutama Nabi kita Muhammad. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan, untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Wa ijadahu bil mu'jizati dhahirat. Dan kita harus meyakini bahwa Allah telah memperkuat Nabi kita Muhammad dengan mukjizat-mukjizat yang nampak. Mukjizat itu ada. Wajib kita ini, bukan cuma dengar cerita doang. Nabi Muhammad diutus, oh katanya. Enggak boleh katanya, yakin saya. Yakin Nabi Muhammad itu? Yakin. Nabi Muhammad punya mukjizat? Yakin. Wajib. Bukan oh ya katanya sih. Kalau katanya Ustaz, kalau katanya Ustaz ada dulu Nabi Muhammad. Kalau katanya Ustaz, Nabi itu Nabi Muhammad punya mukjizat, nggak boleh. Wajib yakin 100% bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala telah menguatkan Nabi kita Muhammad dengan mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat yang paling terbesar sudah populer adalah Al-Qur'an dan berbagai macam mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Dan seluruh para rasul wajib kita imani bahwa para rasul dan para nabi memiliki mukjizat-mukjizat. Ada yang menghidupkan orang mati, ya, ada yang membelah lautan, banyak sekali. Ya, ada, ya, apalagi banyak. Mujizat sih banyak banget. Kalau kita cari mujizat nggak selesai. 7 kali minggu juga nggak selesai. 7 kali ahad nggak selesai. Kalau dari nabi atau rasul namanya mukjizat. Satu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, satu perkara yang nampak di luar nalar manusia, yang di luar kebiasaan manusia, tapi terhadap nabi atau rasul, itu namanya mukjizat. Jadi istilah mukjizat hanya para nabi dan rasul. Jangan salahnya orang awam kadang melihat orang bisa jadi oh dia punya mukjizat tuh Tuhan. Yang punya mukjizat cuma nabi dan rasul. Salah jangan salah ngomong. Itu istilah pun nggak boleh kita salah ngomong. Mukjizat itu hanya nampak suatu tampakan, suatu bukti, ya, yang di luar nalar manusia atau di luar kebiasaan manusia, tapi terhadap para atau orang soleh itu namanya karamah, kemuliaan. Karamah kalau bahasa Betawinya keramat, bahasa Indonesianya adalah keramat, bahasa Arabnya karamah. Banyak kalau karamah.
hanya kepada orang-orang saleh, para aulia Allah seperti Siti Maryam, Siti Aisyah, Asia, ya. Banyak sekali Siti Fatimah, perempuan-perempuan walia yang mereka tidak mungkin jadi nabi. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka wanita soleha. Apa arti dari mereka? Itu namanya adalah karomah. Ya, banyak karomah daripada walia perempuan-perempuan yang mereka tidak mungkin nabi. Kenapa dipercontohin wanita? Karena yang tidak mungkin jadi nabi. Gitu. Kalau laki, itu nabi kali. Mungkin aja dia nabi. Makanya dicontohin oleh para ulama, terutama Syekh Umar Muhammad bin Umar Nawawi Al-Badani. Contohnya karomah itu para wanita, Siti Maryam, Siti Asia, Siti Fatimah. Ya. Siti Fatimah radhiyallahu anha pernah memberikan hadiah kepada abahnya, ayahnya itu Rasulullah SAW, 2 potong roti, ya, dan sedikit, ya, potongan daripada daging, ditaruh di satu wadah yang tertutup, ya. Kemudian dibalikin lagi oleh Rasulullah SAW. Jadi Siti Fatimah emang suka ngadi-hadiahin ayahnya, ya, radhiyallahu ta'ala, kasih 2 potong roti sama potongan daging. Kemudian Rasulullah SAW balikin lagi ke rumahnya, dibawa lagi oleh Rasulullah SAW. Falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam wastaqarra majlisahu fi baitiha. Kemudian Rasulullah duduk di rumahnya Siti Fatimah, masuk dibalikin. Rasulullah tanya, halummi ya Fatimah, halummi ya bunayya, kemari wahai putriku. Fakashafat ala tabaqin fa idza huwa mamlu'usan wa lahma. Kemudian begitu dibuka oleh Rasulullah, ada roti, ada qala laha atalaki hada anna laki hada. Dari mana kau ini? Dari mana kau dapat roti yang daging? Sallallahu roti yang daging 2. Sampai ditanya, saking nggak punya apa, emang Siti Fatimah Rasulullah ini nggak buat, emang nggak punya apa, nggak punya apa. Siti Fatimah sama kita, yo, bentar lagi dia makan nasi uduk. Bentar lagi makan nasi uduk. Anna laki hada, anna laka hada, anna laki hada. Dari mana kau dapat ini wahai Fatimah, wahai putriku? Apa kata Rasul? Kata sebuah min indillah ya abadi. Ini dari Allah wahai ayahku. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan rezeki kepada siapa yang Allah inginkan tanpa diperhitungkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, alhamdulillahilladzi ja'alaki syabihatan bi sayyidati nisa'i bani Israil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu wahai putriku seperti para pemimpin-pemimpin wanita di Bani Israil. Maksudnya, alhamdulillah Allah telah menjadikan kepadamu adanya keramat dari dirimu. Ditunjukin sama Siti Fatimah bahwa ini dari Allah. Ada maksudnya di sini percontohan keramat. Ada keramat. Siti Fatimah pun punya banyak keramat. Tsumma jama'a alaihi salat. Kemudian Rasulullah SAW panggil suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, panggil Hasan wal Husain dan seluruh orang yang ada di rumah Siti Fatimah, ayo makan semua. Padahal buat ayahnya nih, ayahnya nggak mau. Ayo kita makan bareng. Sampai masih ada sisa, kasih tetangga. Coba kita segitu doang. Boro-boro tetangga, mantu, apalagi tar dulu lo mantu. Ya kita ada dulu. Mantu lagi. Kalau Imam Ali mantu boleh kepengen memang. Hah? Nah, Imam Ali mantu boleh kepengen. Kalau dikatakan
kelebihan-kelebihan dari Allah yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan manusia, tapi bukan dari wali. Jadi bukan orang soleh, orang awam doang, orang biasa. Dia nggak pintar, nggak alim, nggak soleh, biasa aja. Cuma punya kelebihan. Nggak soleh, nggak tukang ahli ibadah, enggak. Itu namanya apa? Ma'unah, pertolongan. Dia orang awam, nggak ngerti alif bata, kagak ngerti. Sholat juga bantang belentong, bukan belantang maksudnya nggak ada. Sholat 5 waktu aja gitu. Sholat 5 kewajiban doang, bukan lagi punya kelebihan. Ibadahnya getol, Al-Qur'annya Masya Allah, apa enggak biasa. Itu namanya ma'unah, pertolongan. Kalau ada satu kelebihan ada manusia, tapi dia orang awam biasa, namanya mau. Kalau dari wali namanya kalau dari orang fasik kalau maksiat, tahu dia tukang nyekek botol, orang fasik atau orang non muslim itu namanya istidraj. Jadi ada mukjizat, ada karamah, ada ma'unah, ada istidraj. Istidraj apa itu? Artinya iming-imingan. Kasih iming-imingan sama Allah. Terus dia bisa anu. Biar apa? Biar tambah dia jangan dia sampai beriman kepada Allah. Dikasih iming-imingan terus sama Allah. Terus jangan sampai dia beriman kepada aku. Banyak orang mendapatkan istidraj. Ya kita lihat tuh. Pesulap-pesulap internasional yang non-muslim, yang kafir, bisa membelah manusia depan kamera itu. Nggak ada trik-trik bohongnya, nggak kelihatan. Itu istidraj, itu dari Allah. Biar tambah dia nggak beriman kepada Allah. Dia terus saya mau Allah dikasih. Bisa. Alhamdulillah. Istidraj jangan sampai itu. Takutnya itu didapatin cuma Sayyidina Abdurrahman bin Abdurrahman As-Segaf. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf pernah suatu hari lagi istirahat, selonjorin kaki. Diurutin nama anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Sakral. Diurutin nama anaknya Abu Bakar Sakral, anaknya Abdurrahman As-Segaf. Lagi diurutin sama anaknya sampai di kakinya ada pasir-pasir. Wah ayah, ini pasir dari mana? Lembut banget, enak banget nih pasir. Bukan kayak pasir-pasir kali apa kayak sungai laut yang di wahai ayah, wahai anakku, barusan aku habis mampir ke surganya Allah. Dan ini nggak jadikan patokanku kan saya. Aku takut ini cuma iming-imingan dari Allah. Aku takut ini cuma istidraj dari Allah. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf ini sampai begitu tawabutnya. Kalau kita mana kita tunggu dari surga tuh. Abah lo nih, sampai ke surga. Lo, buat aku, orang lain. Kamu anaknya ngaku. Abah bisa mikir ke surga, tapi ini mungkin takutnya ini istidraj dari Allah. Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Ya. Itu keramat, kelebihan, keramat. Bin Muhammad As-Segaf dikatakan di dalam manaqib beliau, kalau manusia tidak percaya akan Isra Mi'rajnya Rasulullah, sesungguhnya aku Abdurrahman As-Segaf paling sering Mi'raj. Aku sehari itu bisa berkali-kali Mi'raj. Masa manusia nggak ada yang percaya Rasulullah Mi'raj? Aku Abdurrahman dia sehari bisa 5 kali Mi'raj. Sampai suatu saat ditarik oleh ayahnya Habib Muhammad Mauludawi. Ya Abdurrahman, give
Berhenti, cukup. Dan kau lagi-lagi, cukup. Ini jangan diumbar keluar-keluar nih, ada yang percaya, Wahabi ada yang percaya. Ini cukup, udah nggak perlu lagi. Takutnya orang pada syirik, orang tadi. Kata Ibrahim, andai kan ayahku nggak berhentiin, aku bisa ratusan kali merot. Rahman bin Muhammad Marudawi Alawi, Masya Allah, cuma kita tahunya nggak tahu kan. Mereka khumur, mereka punya kelebihan, mereka punya keramat, ditutupin, bukan kayak kita, expose terus. Wah, punya keramat, besok podcast. Punya keramat besok podcast. Bikin YouTube. Kok bisa keramat? Keramat tunggak. Dikit-dikit sekarang nih. Musibah nih. Impi Rasulullah diomongin. Musibah itu gak ada, login kayak begitu gak ada. Sekarang musibah yang begitu, yang orang-orang besar nih yang begitu sekarang. Mimpi Allah, mimpi Rasulullah dikasih amalan begini, suruh baca begini. Ngapain? Ada apa? Hebat. Bukan aja anak alami seperti itu. Anda ketemu Rasulullah, Anda diem. Cukup buat Anda dengan Rasulullah. Mimpi Rasulullah mau dapat amalan ini, ayo Mbak bikin viral di mana-mana musola masjid banyak. Nah, mati. Karena pengen pujian dari orang. Orang-orang besar sekarang di zaman yang begitu, anak-anak yang baru kemarin, ulama-ulama besar sekarang. Dikit-dikit ngomong mimpi Nabi, ada orang mimpi Nabi kepada pesan kepada saya begini. Ada apa begini? Kita nemuin sebagian dari mereka tak pernah. Mereka benar-benar potensi luar biasa, gak pernah sedikit pun. Walaupun sama kita murid ini gak pernah ngomong. Murid nih, apa sih muridnya? Murid ibarat mayit tuh, dia mau diapain saya gue? Kan gitu, nggak pernah ngaku sama murid. Ya Allah, bisa dikit mimpi Nabi, amalan sholawat ini, udah deh, tapi bilangannya hasud. Ada yang gitu, kalau begini ada yang gitu. Tahu aja cuma terkenal orang pada pengennya terkenal. Ya Allah. Wa annahu alaihi salatu ya. Terus 5 menit banyak. Apa ya? Enggak. Wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami' ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah SAW shadiqun, maha jujur. Rasulullah paling jujur, paling benar. Fi jami' ma akhbara bihi. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad yang paling makhluk yang paling jujur. Segala apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW wajib diyakini, kita yakini bahwa Nabi Muhammad itu jujur. Apapun yang dikabari dari Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad itu dari Allah. La yantiqu anil in huwa wahyun. Wajib kita imani. Minas sirat, daripada sirat, wajib kita imani. Wajib kita yakini bahwa nanti ada namanya jembatan sirat. Dan segala sesuatu yang Nabi Muhammad kabari wajib kita yakini. Sebagian dari yang Nabi Muhammad kasih kabar kepada kita adalah minas sirat. Sebagian yang dikabar oleh Rasulullah adalah sirat. Jembatan. Ada yang mau jembatan? Dikatakan oleh para ulama, Sidina Rasulullah SAW diriwayatkan Sidina bin Mas'ud meriwayatkan, yaridun nas jami'an as-sirat wa wuruduhum qiyamuhum haulan nar.
semua makhluk, mau dia nabi, mau dia rasul, wajib bakalan melewati jembatan Allah. Itu namanya sirat. Ya, sebagian riwayat mengatakan ya, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu jembatan. Rasanya itu jembatan lebih tajam daripada pedang. Ada minas sayf, ada minas sya'ar. Tajamnya lebih tajam dari pedang. Lebarnya tipis kayak satu rambut. Ada riwayat lain yang mengatakan seperti satu rambut dibagi 7. Setiap makhluk wajib lewat, pasti lewat. Entah dia nabi, entah dia rasul, entah dia siapapun, wajib lewat. Dan di bawahnya itu nanti jahanamnya Allah. Tapi nanti lewatnya beda-beda. Ada yang lewatnya seperti kilat, terus sampai ujung. Lewatin sirat wajib setiap makhluk, dari Nabi Allah Adam sampai nanti akhir. Wajib, entah dia nabi entah rasul. Siapa yang sampai ujung sirat, dialah yang selamat dari api neraka. Karena apa? Di bawahnya neraka. Ada yang lari jalan lewat seperti kilat, paling cepat seperti kilat, di bawah kilat angin sama kilat masih cepetan kilat, angin masih. Ada lagi seperti penunggang kuda atau lari pacuan kuda, di bawah angin, di bawah pacuan kuda. Ada yang jalannya berlari, di bawah lari. Ada yang jalannya berjalan biasa, habis di bawah biasa, jalan biasa. Ada yang merangkak. Atu-atu. Yang nggak selamat jatuh, yang nggak selamat sampai ujung ya, jatuh di mana tuh? Jatuh di jahanam. Kalau jembatan Ciliwung masih air, hah? Jembatan Ciliwung masih minimal seger gitu kena. Jahanam. Ya Allah. Ada yang rangka sampai terakhir, ada yang ada yang nyesot, dan terakhirnya lagi sampai ke gelendotan. Gambarannya gelendotan kayak orang asam urat mau jalan gimana? Rayap di tembok apa? Nanti siratnya Allah. Minas sirat wajib kita yakini. Wahadul muslimun kahadis sayf alihizkul kahis kita. Anjing kayak pedang, tipis lebih dari rambut. Harus lewat. Semoga kita lewati cepat. Semua yang di sini lewati cepat. Kalau perlu kita sampai saking cepatnya kita nggak lihat tuh sirat. Amin. Amin Allah. Kalau para nabi dan para rasul dan para awliya Allah, mereka tuh yang sampai ujung dia yang selamat. Semoga kita sampai melewati sirat dengan keadaan. Amin Allah. Tanpa merasai. Gimana tuh yang bikin cepat tuh? Saya pengen kayak kilat deh, saya pengen kayak angin dah minimal deh. Gimana amal kita? Amal kita banyak, amal kita baik di dunia akan cepat. Amal kita kurang, alhamdulillah. Semoga amal kita baik. Tiap ahad pagi di ponten ya amal kita yang baik. Wal mizan, dan juga timbangan Allah wajib. Ini bukan cerita Dragon Ball. Ada jembatan, ada mizannya Allah, bukan cerita-cerita komik, kopiku, enggak. Ini benar-benar harus diyakini bahwa Allah telah mengabarkan kepada Nabi Muhammad telah mengabarkan kepada kita bahwa adanya sirat, ada mizan. Mizannya apa? Timbangannya Allah, timbangan amal manusia. Ya, bejananya itu 2. Yang kanan amal baik, yang kiri amal. Di tengah-tengahnya lisan, namanya lisan bahasa Arabnya kayak gitu, jarumnya tuh. Timbangan jarum. Ya. Lihat yang mana yang baik. Segede apa itu neracanya, bejananya? Seperti 7 kalinya dunia. Ada yang bilang dunia dari seluasnya dunia.
Satu derajat tuh yang amal baik atau amal buruk sederajat. Dewa amat deh. Iya dong. Karena amalan sedikitnya kita Allah kasih ganjaran luar biasa. Contoh sholat jenazah. Kita sering dengar barang siapa yang sholat jenazah satu maka ganjarannya gunung Uhud. Kalau 1000 di jenazah yang kita sholatin selama hidup kita 1000 gunung Uhud. Gede gak? Ya. Makanya amalan-amalan yang sering kayak barang siapa yang sholat qobliyah subuh, rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca kulhu setelah Al-Fatihahnya, qobliyah subuh. Maka dari riwayat Rasulullah mengatakan seperti dia sedekah dunia dan isi. Ya salah kita gabungin tuh alam nasyrah sama kuliah, alam tarok sama kulhu. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah alam nasyrah dan kuliah al-kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah alam tarok sama kulhu. Kenapa kuliah sama kulhunya qobliyah subuh? Barang siapa yang sholat qobliyah subuh ya, maka dia seperti baca kuliah dan kulhu. Dia rakaat kedua seperti sedekah dunia dan isi. Kalau seumur hidup kita selama 60 tahun kita sholat qobliyah subuh baca kuliah kulhu berapa? Gede gak? Makanya derajatnya besar. Tapi amal buruk juga derajatnya besar. Satu ucapan dinilai oleh Allah, satu lirikan dinilai oleh Allah. Pernah gak kita ngeliat lirik maksiat, ucap dosa? Semua kita dijaga. Mizan, timbangan Allah. Semoga amal baik kita lebih berat daripada amal buruk. Amal baik kita lebih berat daripada dosa-dosa. Yang terakhir, yang selanjutnya wal haud, telaganya. Wajib kita imani bahwa Allah, Nabi Muhammad telah mengabarkan kepada kita ada telaga nanti. Isinya telaga apa namanya? Air kau. Kolamnya namanya haud, telaga. Kolamnya itu. Airnya namanya Al-Kautsar. Dari mana itu air? Ada kucurannya dari surganya Allah. Jadi habis ngelewatin sirat, ditimbang, habis itu dapat. Barang siapa yang minum satu tegukan dari haudnya Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai akhirat, sampai surganya. Tidak pernah haus. Ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lagi sedang duduk di hadapan para sahabat. Rasulullah ketiduran sedikit, tiduran bentar, terbangun Rasulullah. Habis bangun Rasulullah senyum. Sumringah Nabi Muhammad. Sumringah atau sumringah? Kurang bahagia. Kemudian sahabat bertanya, "Ma tuhibbuka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Nah, sesungguhnya Allah telah memberikan aku wahyu. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna ma'adraka al-kautsar. Kalian tahu apa itu kautsar? Allah wa rasuluhu a'lam. Yang tahu cuma Allah dan Rasulnya, kata para sahabat. Innahu nahru, itu adalah sungai, aliran yang dari surga. Di sungai itu ada gayung atau gelas sejumlah banyaknya bintang di langit. Barang siapa yang minum satu itu, yang tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi udah ngelewatin sirat capeknya, mizan ditimbang, dihadiahin depan haud telaga dari Rasulullah. Ada yang nanya, kalau begitu buat apa di surga ada minuman-minuman? Katanya di surga ada minuman susu, apa ini. Haudnya Rasulullah, kautsarnya Rasulullah,
minum untuk ngilangin haus. Minuman-minuman di surga minum untuk kita nikmatin. Haus buat ngilangin haus karena habis ngelewatin sirat, habis ngelewatin mizan. Barang siapa minum seteguk nggak bakal Oh, buat apa minuman-minuman nanti di surga? Katanya surga banyak minuman-minuman enak. Ada namanya khomarnya, khomar enak, susunya enak, madu. Itu buat kita nikmatin. Ini saya kasih ibarat. Kita puasa nih dari subuh, beduk subuh dan subuh puasa itu nggak minum. Sampai jam 5:30 ngelak kan? Haus kan? Haus ya? Begitu azan maghrib kita minum terus seteguk. Betul? 2 gelas. Sampai yang 2,5 gelas. Habis itu es campur, habis itu apa baik gitu minum. Habis kelar makan minum atau teh. Kita minum kopi atau teh habis buka karena haus sampai pengen nikmatin. Begitu juga nanti apa yang di surga. Minuman surga buat kita nikmatin. Tapi haus untuk ngilangin dahaganya kita. Insya Allah kita minum. Siapa yang ngasih minum nanti di haus? Dari tangan yang mulia Rasulullah. Ada sebagian bukan dari tangannya Rasulullah, ada sebagian dari minum sendiri. Tapi yang paling terbaik yang minum di hausnya Rasulullah dari tangan yang mulia Rasulullah. Allah. Semua kita bisa dapat. Amin Allah. Gimana caranya? Sering sebut namanya Rasulullah. Allah. Kita dicari itu, walaupun sejumlah banyaknya apapun jumlah manusia. Nabi Muhammad ngetarakin kita tuh. Tahu, oh fulan, mari. Sejumlah apapun, Nabi Muhammad nggak bakal lupa. Asal kita sering itu Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, sering kenal Allah. Wa ghairi dzalik min umuril akhirah. Dan selain itu, selain mizan, selain sirat, selain haud, apapun dari perkara-perkara akhirat, kita harus yakini wal barzakh, dari barzakh ada namanya alam barzakh, alam kubur. Ada, bukan ke cerita komik itu. Yakin kita harus adanya barzakh bisa jadi kenikmatan, bisa jadi tempat naudzubillah sengsara. Wa su'alil malakain wa 'adzabil qabr wa na'imihi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita